Di sini saya akan membahas jawaban dari pertanyaan instruksi 1.a. Nah, dalam tabel tersebut terdapat beberapa kolom. Untuk kolom date, yaitu untuk tanggal pengeluaran. Kolom amount, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan pada bulan dan tahun tersebut. Kolom capitalization period, sisa bulan pada tahun setelah uang pertama kali dikeluarkan. Kolom average carrying amount, yaitu jumlah rata-rata pada akhir periode. Pada tanggal 1 Januari 2023 dengan nominal 210 juta dengan periode kapitalisasi tahun berjalan 12 bulan dibagi dengan 12 yaitu banyaknya bulan dalam satu tahun, menghasilkan akumulasi rata-rata tertimbang 210 juta. Tanggal 1 Maret 2023 dengan nominal 300 juta dengan periode kapitalisasi tahun berjalan 10 bulan dari 12 bulan dengan total 250 juta. Tanggal 1 Mei tahun 2023 nominal 540 juta dengan periode kapitalisasi tahun berjalan 8 bulan dibagi dengan 12 bulan, banyaknya bulan dalam satu tahun, menghasilkan 360 juta. Pada tanggal 1 Desember tahun 2023 dengan nominal 450 juta tidak dihitung karena dilakukan pada akhir periode, sehingga total akumulasi rata-rata tertimbang sebesar 820. Perkenalkan, nama saya Davina Zahra dengan NPM akhir 180. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal 1B, yaitu kita harus mencari bunga yang dapat dihindarkan atau avoidable interest karena ditambahkan pada nilai bangunan. Ada dua langkah. Langkah pertama adalah identifikasi utang yang secara spesifik terkait konstruksi, yaitu Wessel bayar 3 tahun dengan bunga 15% untuk tanah dan pembangunan gedung dengan saldo 750 juta. Langkah kedua, hitung bunga yang dapat dihindarkan. Yang pertama, akumulasi pengeluaran rata-rata timbang sejumlah 820 juta, kemudian ada pinjaman spesifik sejumlah 750 juta dengan bunga 15%. Dan yang terakhir ada sisa yang menggunakan pinjaman sejumlah 70 juta. Dan kita akan melihat bunga yang dapat dihindarkan, yaitu ada beberapa bagian. Ada bagian pinjaman spesifik dengan jumlah 112.500.000 rupiah dan bagian pinjaman umum dengan total pinjaman umum sejumlah 1.150 juta yang merupakan penjumlahan dari 550 juta dan 600 juta. Kemudian ada beban bunga pinjaman umum ada 55 juta dan 72 juta dengan jumlah 127 juta. Kemudian rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman umum sebesar 11,04% yang merupakan hasil dari 127 juta dibagi dengan 1.150 juta. Kemudian ada bunga untuk sisa akumulasi dengan nominal 7.728.000 dari hasil 70 juta dikali 11,04%. Selanjutnya, yang terakhir ada total bunga yang dapat dihindarkan dengan hasil 120.280.000 rupiah yang merupakan hasil penjumlahan dari 112.500.000 rupiah dan 7.728.000. Saya Kawidianti dengan nomor NPM 24013010085. Di sini saya akan menjawab soal 1C yang dimana total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Jadi total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya itu ialah jumlah seluruh bunga yang dibayar oleh perusahaan atas semua utang selama tahun 2023, baik itu bunga atas utang yang secara spesifik digunakan untuk membiayai konstruksi atau utang spesifik maupun utang umum atau utang lain. Lalu di sini ada jenis utang yang pertama yaitu spesifik. Yang pertama yaitu utang spesifik
dengan jumlah utangnya sebesar 750 juta dan bunganya 15%. Lalu di saat 750 juta ini dikalikan dengan 15%, sekiranya dengan hasil sebesar 112.500. Lalu yang kedua ada utang lain pertama atau utang lain satu yang jumlah utangnya sebesar 550 juta dengan bunga 10%, yaitu dengan hasil 55 juta. Itu total bunga dari 550 juta ini dikali dengan 10%. Lalu utang lain duanya itu sebesar 500 utang lain duanya itu dengan jumlah utang sebesar 600 juta dan bunganya sebesar 12%, dimana akan menghasilkan bunga itu sebesar 72 juta. Dan setelah ditotal, yaitu total bunga yang dibayarkan sebesar 239.500.000 rupiah. Contoh soal yang pertama, PT Bulan Terang membeli sebuah mesin baru pada tanggal 1 Januari 2025. Rincian transaksinya adalah sebagai berikut. Harga pembelian mesin sejumlah 250 juta, biaya pengangkutan sejumlah 6 juta, biaya pemasangan dan instalasi sebesar 8 juta, dengan diskon tunai sebesar 5% jika dibayar dalam 10 hari, dan perusahaan sudah membayarnya pada hari ke-8. Pertanyaannya, yang pertama, hitunglah total biaya perolehan mesin yang harus dicatat sebagai aset tetap. Yang kedua, buat jurnal untuk mencatat perolehan mesin tersebut. Yang pertama di sini kita menghitung total biaya perolehan. Ada beberapa komponen biaya, yaitu harga pembelian mesin sejumlah 250 juta, kemudian ada diskon tunai sebesar 5% dan hasilnya 12.500.000 rupiah, kemudian ada biaya pengangkutan sejumlah 6 juta dan biaya pemasangan instalasi sejumlah 8 juta rupiah, dan totalnya 276.500.000 rupiah yang merupakan biaya perolehan pembelian mesin. Pertanyaan kedua yaitu membuat jurnal perolehan mesin. Jurnalnya adalah mesin di sisi debit dengan nominal 276.500.000 rupiah dan kas di sisi kredit dengan nominal 276.500.000 rupiah. Perkenalkan, nama saya Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dan pembahasannya. Nah, untuk contoh soalnya sendiri yaitu pada 1 Januari 2027, mesin baru yang dibeli oleh PT Bulan Terang dengan harga perolehan sesuai nomor 1 tadi berhasil terjual. Nah, atas penjualan tersebut, PT Bulan Terang menerima setengah pembayarannya secara tunai dan sisanya akan dibayar secara kredit oleh pembeli dengan cara mengangsur pembayaran sebanyak 4 kali pembayaran yang dibayarkan setiap akhir bulan tanpa bunga sampai waktu yang telah ditentukan ya. Nah, metode penyusutan yang digunakan pada transaksi ini adalah metode garis lurus dan mesin yang disusutkan selama 55 tahun tanpa nilai residu. Nah, yang diminta yaitu yang pertama, hitunglah akumulasi penyusutan mesin dan nilai buku per 1 Januari 2027. Lalu yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin dijual dengan harga 300 juta. Lalu buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin dijual dengan harga 165.900. Lalu buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin dijual dengan harga 150 juta. Nah, yang pertama yaitu hitunglah akumulasi penyusutan mesin dan nilai buku per 1 Januari 2027. Nah, dalam soal pertama tadi kan harga perolehan itu sudah ketemu 276.500. Nah, tadi umur manfaat mesin itu 5 tahun. Nah, jadi harga perolehan dibagi umur manfaat yaitu 55.300. Nah, ini tuh untuk beban penyusutannya. Nah, di kolom ini harga per 1 Januari 2025 harga perolehan 276.500, lalu nilai buku 276.500 masih utuh karena belum ada penyusutan. Lalu pada tanggal 31 Desember 2025 itu ada penyusutan sebesar 55.300 tadi dengan akumulasi penyusutan 55.300
Nah, nilai buku tadi yang awal 276.500 ini dikurangi dengan 55.300. Jadi hasilnya yaitu 221.200. Lalu pada tanggal 31 Desember 2026 ini akumulasi penyusutannya menjadi 110.600 karena sudah 2 tahun. Nah, jadi 121.200 ini dikurangi dengan 55.300. Jadi hasilnya 165.900. Lalu pada tanggal 31 Desember 2027 ya nilai buku yang 165.900 itu dikurangi dengan 55.300. Jadi 110.600. Lalu tanggal 31 Desember 2028 110.600 tadi dikurangin lagi dengan 55.300. Jadi hasilnya 55.300. Nah, pada tanggal 31 Desember 2029, nah, saldo terakhir nilai buku ini kosong dan jumlah beban penyusutannya yaitu 276.500. Nah, dari hasil ini akumulasi penyusutan pada 1 Januari 2027 yaitu akumulasi penyusutannya 110.600, lalu nilai bukunya 165.900. Yang kedua yaitu buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin dijual dengan harga 300 juta. Dan nilai buku mesin tadi itu 165.900, harga jualnya 300 juta. Lalu dihitung selisihnya yaitu 134.100. Nah, selisih tersebut yaitu laba penjualannya. Lalu kas, karena tadi dibayar 2 kali, maka 300 juta itu dibagi 2, yaitu hasilnya 150 juta. Lalu untuk angsurannya 150 juta tadi itu dibagi dengan 4 karena mengangsur 4 kali. Nah, jadi hasilnya yaitu 37.500. Nah, untuk jurnal penjualan mesinnya itu kas 150 juta, piutang 150 juta, akumulasi penyusutan 110.600 juta, lalu mesin 276.500 juta, lalu laba penjualan aset tetapnya 134.100. Nah, untuk jurnal angsuran kreditnya kas banyak 37.500 dan piutangnya 37.500. Kas sebagai debit, piutang dan sebagai kredit. C. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin dijual dengan harga 165.900. Dan nilai buku mesin tadi itu 165.900 dan dijual dengan harga 165.900. Jadi di situ tidak ada laba, tidak rugi. Jadi ada pada di titik impas. Dan untuk kasnya tadi karena harga jualnya 165.900 itu dibagi 2 yaitu ketemu 82.950. Lalu angsurannya 82.950 itu tadi dibagi dengan 4, maka hasilnya 20.737.500. Nah, jurnal penjualan mesinnya yaitu kas 82.950, piutang 82.950, akumulasi penyusutan 110.600 dan mesin sebesar 276.500. Dan untuk jurnal angsuran kreditnya kas sebesar 20.737.500 dan piutang 20.737.500. Dan yang terakhir, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin dijual dengan harga 150 juta. Nilai buku mesin tadi itu 165.900, lalu harga jualnya itu 150 juta. Dan di sini tuh otomatis kita tuh rugi sebesar 15.900. Nah, untuk kasnya itu 75 juta dan angsurannya 18.750. Nah, jurnal penjualan mesinnya itu kas 75 juta debit, piutang 75 juta debit, akumulasi penyusutan 110.600 debit, dan kerugian penjualan aset tetap 15.900 di bagian debit, dan mesin 276.500 kredit. Nah, jurnal angsuran kreditnya kas debit 18.750,
pada piutang 18.750.000.